Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi fotosintesis. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai energi alternatif, yang mana pada pembelajaran energi alternatif tersebut ternyata kita bisa menggunakan energi matahari untuk energi alternatif. Salah satunya bisa dimanfaatkan untuk apa, anak-anak? Masih ingat? Iya, untuk pembangkit listrik tenaga surya. Selain itu ternyata cahaya matahari atau energi matahari ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, seperti yang sudah kalian sering lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjemur, untuk mengeringkan ikan asin dan sebagainya. Nah, ternyata cahaya matahari juga memiliki manfaat bagi tumbuhan, yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini ternyata berasal dari bahasa Yunani. Nah, foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Lalu fotosintesis pada tumbuhan apa itu? Ya, ternyata dapat kita simpulkan fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Sekali lagi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung klorofil atau zat hijau daun dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Itulah pengertian dari fotosintesis. Lalu bahan-bahan apa saja ya nak ya yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis? Nah, ternyata untuk melakukan proses fotosintesis ada beberapa bahan yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang pertama adalah cahaya matahari. Yang kedua adalah air atau H2O. Yang ketiga adalah karbon dioksida atau CO2. Dan yang keempat adalah klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun. Lalu bagaimana ya nak proses terjadinya fotosintesis? Nah, mari kita simak bersama-sama. Berikut adalah proses terjadinya fotosintesis. Nah, yang pertama, air yang ada di dalam tanah diserap oleh akar, yang kemudian setelah diserap oleh akar akan diangkut melalui batang menuju ke daun, karena proses fotosintesis itu terjadi di
daun. Di mana anak-anak proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Ya, di daun. Nah, kemudian setelah air ini diangkut sampailah ke daun, karbon dioksida juga diambil oleh tumbuhan melalui stomata yang ada pada daun. Apa itu stomata? Ada yang masih ingat? Iya, stomata ini juga sudah kita pelajari sebenarnya waktu kita kelas 3 ya, Nak ya. Iya, stomata ini adalah mulut daun. Ya, kata lain dari stomata adalah mulut daun. Mulut daun ini letaknya ada di daun bagian bagian bawah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga, cahaya matahari ini digunakan oleh tumbuhan untuk membantu proses kimia untuk memproduksi makanan pada tumbuhan. Jadi dapat kita ulang kembali untuk melakukan proses fotosintesis itu ternyata tumbuhan membutuhkan air yang diserap oleh akar dialirkan ke daun melalui batang. Kemudian daun menyerap karbon dioksida yang diperoleh dari udara. Nah, karbon dioksida ini keluar atau dihasilkan oleh pernafasan manusia. Jadi ketika manusia menghirup udara ke paru-paru, manusia menghirup oksigen. Kemudian saat manusia menghembuskan udara dari pernafasan yang ada di dalam tubuh, ternyata udara yang dikeluarkan itu mengandung karbon dioksida. Selain dari hasil pernafasan manusia, karbon dioksida juga berasal dari asap kendaraan, dari pabrik-pabrik. Nah, itulah karbon dioksida. Zat atau gas karbon dioksida ini kemudian diserap oleh daun melalui apa? Melalui mulut daun atau stomata. Nah, kemudian sekali lagi cahaya matahari ini diserap oleh klorofil atau zat hijau daun. Nah, setelah semua bahan-bahan ini terkumpul, maka di dalam daun terjadilah reaksi kimia di dalam daun sehingga menghasilkan yang namanya glukosa dan oksigen. Jadi proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa atau bahan makanan dari daun itu sendiri, dari pohon itu sendiri, dari tumbuhan itu sendiri dan menghasilkan oksigen yang mana oksigen ini nanti akan dilepas melalui mulut daun oleh tumbuhan yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan untuk proses pernafasan. Lah, lalu dari glukosa atau bahan makanan dari tumbuhan itu untuk apa saja? Ternyata dari hasil fotosintesis ini disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, untuk berkembang biak, untuk menghasilkan buah, kemudian untuk
tumbuh dan sisanya akan disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, itulah anak-anakku sekalian gambaran singkat mengenai proses fotosintesis yang dapat Pak Guru jelaskan. Nah, sebagai pelengkapnya, insya Allah Pak Guru juga nanti akan melampirkan video animasi tentang proses fotosintesis. Terima kasih anak-anakku sekalian. Demikianlah yang dapat Pak Guru sampaikan mengenai proses fotosintesis. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.